Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang tiada henti-hentinya, senantiasa memberikan kepada kita limpahan karunia maupun nikmatnya, yang mana kenikmatan itu masih kita rasakan hingga detik ini. Allah Azza wa Jal masih memberikan pada kita nikmat kesehatan, ya, di tengah kondisi pandemi ini. Maka kita yang masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu syar'i, maka sepantasnya kita lebih lagi bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Thayyib, pertemuan kemarin kita sudah membahas akidah, ya, muqaddimah di pelajaran akidah. Adapun pada pertemuan lalu telah kita bahas apa itu keutamaan mempelajari akidah, ya, bahwa mempelajari akidah itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa bagi kehidupan seorang hamba, baik kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Adapun pengaruh kehidupan akidah, ya, di dunia, maka Allah Azza wa Jal akan memberikannya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia bertauhid, dia beraqidah, dan dia beriman, maka Allah akan memberikannya kehidupan yang baik, kehidupan yang aman. Inilah janji Allah Azza wa Jal terhadap orang-orang yang menjaga aqidah pada dirinya, ya. Inilah pengaruh aqidah di kehidupan dunia seorang hamba. Adapun pengaruh aqidah bagi seorang hamba pada kehidupan akhiratnya, maka orang-orang yang menanamkan aqidah pada dirinya, maka mereka apabila mereka wafat, maka mereka wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, ya. Dikarenakan, ya, orang-orang yang menanamkan atau orang yang mempelajari akidah, maka ia tahu, ya, bahaya-bahaya kesyirikan, sehingga Allah menjaganya dari perbuatan syirik. Berbeda dengan orang-orang yang kurang mempelajari akidah, maka bisa saja, ya, kemungkinan ia mati, ia wafat dalam keadaan berbuat syirik, wal iyadu billah. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu, ya, selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang ia kehendaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal, yang mana dia meninggal di dalam keadaan tidak berbuat syirik,
dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang tidak berbuat syirik. Maka inilah pengaruh akidah di dua kehidupan, ya, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian kita sudah membahas definisi akidah dan tauhid, baik secara lughah, bahasa, maupun secara istilah, ya. Adapun lughah, yang mana artinya adalah ya sesuai dengan bahasa Arab, tidak ada kaitannya dengan agama, ya. Adapun istilah, maka istilah ini berkaitan dengan agama. Contoh, ya, contoh kata sunnah. Sunnah definisi secara bahasa, maka maknanya adalah metode, ya, metode. Lihat ya, perhatikan, metode nih kan nggak berkaitan dengan agama. Metode, tata cara, ya, nggak berkaitan dengan agama. Akan tapi makna sunnah secara istilah, maka maknanya itu pun berbeda. Yang mana istilah ini berkaitan dengan agama. Apa makna sunnah secara istilah? Secara istilah maknanya adalah ma warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqrir, ya. Apa-apa saja yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, sifatnya dan pembenarannya. Beda kan? Beda kan makna sunnah secara bahasa dan istilah? Beda? Ya, berbeda. Begitu juga dengan kata-kata lain seperti akidah. Apa makna akidah secara bahasa? Akidah secara bahasa, ya, maknanya adalah ikatan, ya. Maknanya adalah ikatan atau penguatan. Adapun secara istilah, ma yaqidu alaihi qalbul mar'i wa yadaini bihi wa yajzimu bihi min umuriddin. Apa-apa yang mengikat, ya, seseorang hamba, ya, dan ikatannya itu mengharuskannya untuk berbuat ibadah, ya. Ikatannya itu mengharuskannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itulah makna akidah, ya. Adapun makna tauhid secara bahasa, maka maknanya adalah wahada syai'a, yaitu menjadikan sesuatu menjadi satu, ya. Wahada syai'a idza ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Kemarin telah kita contohkan, ya, sebuah spidol. Spidol ini satu, ya. Kemudian ada spidol yang lainnya, ada dua. Dan tatkala spidol ini digabungkan menjadi satu, maka inilah makna tauhid secara bahasa, ya. Jadi ini makna tauhid secara bahasa, nggak ada kaitannya dengan agama, ya. Segala sesuatu dikumpulkan menjadi satu, itulah. Adapun secara istilah, maka maknanya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu menjadikan Allah sebagai zat satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Nah, itulah makna tauhid secara istilah. Kemudian akidah secara syariat maknanya adalah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi wa hiya arkanul imani sittah wa ma yattabi'u dzalika minal umuril i'tiqadiyah allati yajibul iman biha imanan jaziman la yukhalituhu syakkun, ya. Maka maknanya secara syariat ialah al-imanu billah, beriman pada Allah, wa malaikatihi, dan beriman pada malaikatnya, wa kutubihi, dan pada kitabnya, wa rusulihi, dan pada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari kiamat, wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir, ya, mau yang baik dan maupun yang buruk, ya. Inilah makna iman, ya. Apabila ditanya sama seseorang,
Apa itu iman? Ya, maka jawablah dengan tulisan ini, ya. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadri khairi wa syarrihi wa hiya arkanul iman as-sittah. Maka semua itu adalah rukun iman yang 6. Ya, jadi kalau ditanya apa definisi iman, jawabnya ya rukun iman yang 6 itu definisi iman. Ya. Wa ma yattabi'u dzalika minal umuril i'tiqadiyah. Dan kita juga harus mengimani ya hal-hal yang terkandung dari rukun iman 6 yang tadi. Ya, harus mengimani kita dari kandungan-kandungan dari rukun iman yang 6 tadi, ya. Contohnya, misalnya kita beriman kepada malaikat, maka ketika kita mengikrarkan beriman kepada malaikat, maka kita harus mengimani kandungannya juga, ya, bahwasannya malaikat itu ada, kemudian malaikat itu makhluk yang Allah ciptakan, kemudian malaikat, kita beriman kepada nama-nama malaikat, kemudian kita beriman dengan tugas-tugasnya para malaikat. Nah, apabila kita mengingkari salah satunya saja, salah satu kandungan dari iman tersebut, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman pada malaikatnya, ya. Baik. Ya. Berapa nih? Udah ya 12 menit. Kemudian yang kedua, tadi kita membahas definisi tauhid, ya, definisi tauhid dan akidah. Kemudian yang kedua, ahamiyatul aqidah as-sahihah, wa hajatil umam ilaiha, ya, pentingnya akidah yang benar dan butuhnya umat terhadap akidah ini, ya. Ini judul yang kedua, ya, pentingnya mempelajari akidah yang benar dan butuhnya umat kepadanya, yaitu kepada akidah yang benar. Inna lil aqidah as-sahihah ahamiyatun balighatun fi hayatil fardi wal mujtama'. Ya, sesungguhnya akidah yang benar itu mempunyai keutamaan yang sangat penting fi hayatil fardi wal mujtama', bagi kehidupan seseorang, ya, baik secara individu maupun mujtama', ya, seluruhnya, ya. Walihada ini disebutkan, diterangkan sama penulisnya sebab kenapa akidah ini mempunyai kepentingan yang sangat penting. Kenapa? Walihada makathan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman yad'un nasa ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lillah min jami'i syawaibi syirki wal bid'ah wal khurafat. Ini dia, ya, salah satu bukti mengapa akidah ini sangat penting. Oleh karena itu Nabi SAW itu menetap di Mekah, ya, selama 13 tahun, ya, selama 13 tahun Nabi SAW itu menetap di Mekah selama 13 tahun. Yad'un nasa ila tauhidillah, yang mana Nabi SAW mendakwahkan manusia kepada mentauhidkan Allah. Nadia, ini syahidnya, ya. Jadi selama 13 tahun Rasulullah itu fokus ke tauhid, ya. Jadi Rasulullah belum mendakwakan yang lain-lainnya, ya, seperti fikih, ya, muamalah, yang lain-lainnya belum terlalu fokus, ya. Tetapi Rasulullah selama di Makkah itu hanya fokus pada tauhid, akidah, ya. Kemudian wa ikhlasil ibadati lillah min jami'i syawaibi syirki wal bid'ah wal khurafat, dan agar mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah saja, ya, min jami' syawaibi syirki, dari celah-celah kesyirikan, ya, wal bid'ah, dan bid'ah wal khurafat,
dan dari khurafat. Ya, inilah ya dakwah Nabi SAW ketika berada di Mekah. Ya, totalnya ya Nabi SAW itu berdakwah selama 23 tahun, ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi lebih lama di mana? Lebih lama di Mekah, ya, 13 tahun di Mekah, di Madinah 10 tahun. Akan tetapi selama 13 tahun tersebut Rasulullah SAW, Nabi kita itu fokusnya ke tauhid, ya, ke akidah. Ya, barulah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, mulailah Rasulullah itu mengajarkan hal-hal yang lain seperti fikih, ya, kemudian muamalah, kemudian hal-hal yang lainnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha da'iyah ila qaum amarahu ay yabda'a bi da'watihim ila tauhidillah wa tarki syirik. Nah, ini bukti yang kedua. Bukti yang kedua apa? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ya ingin mengutus seorang dai kepada suatu kaum, maka Nabi pun memerintahkan kepada orang tersebut agar memulai dakwahnya ya dimulai dengan tauhid, ya, mengajak mereka kepada tauhid, wa tarki syirik, dan meninggalkan kesyirikan. Seperti yang Rasulullah SAW lakukan pada Mu'ad bin Jabal, ya, ketika Mu'ad bin Jabal diutus Rasulullah ke Yaman, ya, kama fi wasiyatihi li Mu'ad lama ba'athahu ilal Yaman. Ini dia, ya, sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal tatkala Rasulullah mengutusnya ke Yaman. Faqala lahu, maka Nabi pun berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Ya, sesungguhnya engkau ya Mu'ad akan datang kepada suatu kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahud dan Nasara. Falyakun, maka hendaklah hal yang pertama kali yang engkau dakwahkan pada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat, ya, syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi kecuali Allah. Ini dia. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, ila ayyuhidallah, ya, itu agar hal yang pertama kali engkau ajak mereka adalah mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah. fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Nah, apabila mereka telah mentaatimu pada hal itu, ya, hal itu kembali ke syahadat la ilaha illallah atau ke tauhid. Apabila mereka telah setuju kepada tauhid, maka barulah engkau ajari kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan sholat 5 waktu, ya, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan malamnya. Nah, jadi sholat itu keduanya, ya. Hal yang kedua, hal yang pertama yang harus didakwahkan itu adalah tauhid. Itu adalah tauhid, ya. Ini bukti yang kedua, ya. Ya, wa innama bada'a bid-da'wa ila tauhid qabla sya'airil Islam bi ahamiyatihi wa hajatin nas ilaihi allati yumkinu ijmaluha fi ma yali. Dan pada hadis ini, ya, Rasulullah memerintahkan Mu'ad agar memulai dakwahnya kepada tauhid, ya, memulainya dengan tauhid qabla sya'airil Islam, sebelum mengajarkan syiar-syiar Islam yang lainnya, di ahamiyatihi, dikarenakan keutamaan tauhid itu, ya, dikarenakan keagungan tauhid itu, wa hajatin nas ilaihi, dan perlunya manusia terhadapnya.
allati yumkinu ijmaluha fi ma yalih, yang mungkin ya, yang mungkin untuk kita mengglobalkannya beberapa berikut ini ya. Yang pertama ini ya, ini ahamiyahnya. Kalau tadi itu buktinya ya, bukti kenapa tauhid ini penting ada dua ya. Pertama ya, Rasulullah itu berdakwah pada tauhid selama 13 tahun itu di Mekah. Kemudian bukti yang kedua, Rasulullah setiap kali mengutus seorang dai, maka ia berwasiat kepada dai tersebut agar memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan kita masuk ke ahamiyah tauhid ya. Ya, pentingnya mempelajari tauhid, keutamaan mempelajari tauhid. Apa yang pertama? Annal aqidah as-sahihah asas bina'il mujtama' wa salahihi wa sa'adatihi wa bu'dihi anil jarimah. Sesungguhnya akidah yang benar itu adalah pondasi bangunan ya, pondasi membangun masyarakat, wa salahihi, dan ya maksudnya kebaikan dari masyarakat tersebut, wa sa'adatihi, dan kebahagiaannya, wa bu'dihi anil jarimah, dan menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang kriminal. Iya, anil jarimah, dosa. Jadi tauhid yang benar ini dia pondasi ya, pondasi membangun masyarakat yang bagus ya, masyarakat yang baik ya, masyarakat yang bahagia, dan masyarakat yang jauh dari perbuatan kriminal ya. Yang kedua, annaha sababun fi istiqamati suluki syakhsi wa tafkirihi ya, bahwasannya akidah itu sebab ya, sebab apa? Sebab istiqomahnya akhlak seseorang dan cara berpikirnya. Jadi apabila seseorang itu mempelajari atau menanamkan tauhid pada dirinya, maka luruslah jalan pikirannya, maka luruslah perilakunya ya. Ketiga, biha tu'samud dima wal amwal, dengan akidah maka akan terjagalah darah dan harta. Iya, karena kalau kita tidak mempelajari akidah, maka membunuh, mencuri itu kayak seperti nggak ada harganya gitu ya. Nyawa itu nggak ada harganya. Itu orang-orang yang tidak mempelajari akidah. Akan tapi karena kita mempelajari akidah dan tauhid, maka ya, darah, harta maupun kehormatan seorang muslim itu sangat berharga, itu sangat dijaga ya. Kemudian yang kelima, annaha sababun dukhulil jannah wan najah minan nar, bahwasanya akidah ini sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Iya. Kemudian masuk ke judul yang baru ya, at-tauhid aslun fil basyariyah. Tauhid itu asalnya bagi kehidupan manusia ya. Maksudnya tauhid ini asal ya. Tauhid ini asalnya kehidupan manusia ya, maksudnya manusia ini asalnya itu semuanya bertauhid. Jadi siapa manusia yang pertama kali ya? Siapa manusia yang pertama kali Allah ciptakan? Yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Nabi Adam alaihissalam ya adalah orang yang bertauhid ya, adalah orang yang menanamkan akidah, dan juga anak-anaknya Nabi Adam adalah orang-orang yang bertauhid. Maka tauhid adalah asal bagi kehidupan manusia. Iya. Wa qad kana an-nas ala tauhid wad din al-qawim mundu khalaqahumullahu ta'ala thumma hadatha syirk ba'da dzalik. Dahulu manusia seluruhnya itu di atas tauhid wad dinil qawim, dan di atas agama yang lurus. Mundu khalaqahumullahu ta'ala ya, sejak Allah Ta'ala menciptakan mereka ya, Nabi Adam,
kemudian anak-anak Nabi Adam, cucunya Nabi Adam, cicitnya Nabi Adam, mereka semua seluruhnya itu di atas tauhid, ya, nggak ada yang kafir, nggak ada, ya. Tsumma hadatsa syirik ba'da dzalik, kemudian terjadilah kesyirikan setelah itu. Kapan itu? Wa kana mabda'uhu fi qaumi Nuh lama ghalau fis sholihin, ya, yang mana permulaannya adalah di zamannya kaum Nabi Nuh alaihi salam, tatkala mereka itu ghulu terhadap orang-orang soleh. Ghulu itu artinya berlebih-lebihan, ya, seperti kebanyakan masyarakat Indonesia, ya, mereka juga ghulu terhadap para wali, ya, kepada Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan yang lain-lainnya, ya. Mereka ghulu, akhirnya mereka datang ke kuburan wali-wali tersebut dan meminta pertolongan, meminta isti'anah kepada orang-orang yang sudah meninggal tadi. Ini semua kenapa? Dikarenakan mereka ghulu, berlebih-lebihan, ya, akhirnya mereka terjatuh pada kesyirikan. Yang nggak bisa, mana bisa orang sudah meninggal itu dengar apa yang kita minta, iya, itu mereka ghulu. Nah, begitu juga yang terjadi pada kaum sebelum kita, ya, tepatnya pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ghulu terhadap orang-orang soleh, hatta abaduhum, hingga mereka pun mengibadahi, menyembah orang-orang soleh tersebut. Qala ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Ini dalil, ya, dalil bukti bahwasannya tauhid adalah asal bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan manusia. Apa dalilnya? Ya, dahulu manusia itu adalah umat yang satu, maksudnya umat yang bertauhid. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin, maka Allah mengutus para nabi, ya, sebagai memberikan kabar gembira dan juga sebagai memberikan peringatan. Wa qala ta'ala, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Ini dalil yang kedua. Dahulu manusia, ya, illa ummatan wahidah, ya, melainkan mereka adalah umat yang satu, ya, maksudnya umat yang bertauhid. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Berselisih ini artinya adalah mereka ada yang bertauhid, ada yang berbuat syirik, berselisih, ya, beda-beda. Fakhtalafu, ya. Wa fil hadits qudsi yaqulullah azza wa jal, ya. Jam berapa nih? Oh, udah hampir setengah jam, ya. Tapi bentar aja kita terjemahkan. Dan pada hadits qudsi Allah azza wa jal berkata, khalaqtu ibadi hunafa kulluhum, aku menciptakan hamba-hambaku, yaitu para manusia, ya, hunafa kulluhum, semuanya itu bertauhid, semuanya itu jiwanya hanif, ya, hunafa, lurus, ya. Wa innahum atathum asyayatin fajalathum an dinihim, ya, wa haramat alaihim ma ahallat lahum, iya, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ay yusyriku bi ma lam unzil bihi ma lam unzil bihi sultana, ayat sultannya gitu, ya. Jadi wa innahum atatum syayatin, tadi aku tuh menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hunafa, hanif, bersih seluruhnya. Dan kemudian datang syaitan kepada mereka, kepada hamba-hambaku, ya, maka mereka pun menyingkirkan mereka semuanya dari agama mereka, ya, menjatuhkan, ya, mencelakakan hamba-hambaku dari agama mereka, ya. Haramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan mereka pun, syaitan-syaitan tersebut itu mengharamkan apa yang telah aku halalkan. Wa amarathum ay yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana, dan mereka pun memerintahkan untuk syirik kepadaku, ya, untuk berbuat syirik kepadaku. Qala Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun kulluhum alal Islam, ya. Ibnu Abbas sepupunya Nabi SAW,
ya radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ya adalah jarak antara Nabi Adam dan Nuh itu 10 kurun ya, 10 kurun, kulluhum alal Islam, semuanya di atas Islam. Satu kurun berapa tahun? 100 tahun apa 1000 tahun? Ya, satu kurun itu banyak ya. Iya. Dan jarak selama 10 kurun tersebut semua manusia itu alal Islam, di atas keislaman. Wa qala ta'ala ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Ya, qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, hadhihi asma qaumun shalihin kanu baina Adam wa Nuh falamma matu kana lahum atba' yaqtaduna bihim wa ya'khuduna ba'dahu ma'khadahum fil ibadah faja'ahum iblis faqala lahum law sawwartahum suwarahum kana ansyatu lakum wa ashwaqu ilal ibadah fafa'alu thumma nasha'a qaumun ba'dahum. Ya, faqala lahum iblis innal ladzina qablakum kanu ya'budunahum fa'abaduhum. Iya. Jadi nama-nama ini adalah nama orang-orang soleh. Ada Wad, ada Suwa', ada Yaghut, ada Ya'uq, ada Nasra. Ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la Suwa' wa la Yaghutha wa Ya'uq wa Nasra. Ada 5. Inilah kelima orang soleh tersebut. Ya. Kanu baina Adam wa Nuh, yang mana mereka ini hidup di antara zaman Nabi Adam dan zamannya Nabi Nuh. Ya, mereka ini hidup di antara zaman Nabi Adam dan zaman Nabi Nuh. Ya. Falamma matu kana lahum atba' yaqtadu bihim, dan tatkala mereka meninggal wafat, mereka ini mempunyai pengikut yang sangat banyak. Ya. Ya, yang mana pengikutnya ini itu mengikuti mereka, ya, karena saking solehnya mereka, ya, mereka ini banyak dijadikan contoh, qudwah, suri tauladan, ya, dikarenakan kesolehannya mereka. Kemudian, ya, wa ya'khuduna ba'dahum ma'khadahum fil ibadah, dan mereka mengambil contoh ibadah mereka, ya, dan menjadikannya sebagai standar ibadahnya gitu. Misalnya salah satu orang soleh tersebut ada yang melakukan ini, ya, sesuatu yang hal mulia, maka itu dijadikan standar bagi pengikut-pengikut mereka. Iya, pokoknya betul-betul dijadikan contoh lah. Faja'ahum iblis, maka iblis datang. Ya, apa kata iblis? Lau sawwartahum. Ya, apabila, ya, mungkin kalau misalnya kamu buat patung-patung mereka, itu mungkin bisa membuat kalian lebih rajin lagi ibadahnya, ya, lebih rindu lagi ibadahnya. Iya. Fafa'alu, maka mereka pun berbuat demikian, ya. Mereka berbuat patung-patung kelima orang soleh tersebut. Tsumma nasha'a qaum ba'dahum, kemudian datang kaum setelahnya, cucu-cucunya, ya. Faqala lahum iblis, maka iblis pun berkata lagi, iblis belum mati. Ya, iblis sampai sekarang belum mati, ya. Maka iblis tersebut berkata pada cucu-cucu mereka tadi, innal ladzina qablakum kanu ya'budunahum, sesungguhnya bapak-bapak kalian atau kakek-kakek kalian dahulu itu mengibadahi patung-patung ini. Fa'abadu, maka akhirnya, ya, generasi setelah itu mengibadahi patung-patung tersebut. Nah, inilah awal terjadinya kesyirikan di dunia ini. Ya, thayyib. Halaman 10 ada tadribat. Ya. Bagusnya tadribat ini kita baca atau kita kerjakan ketika sudah normal, ya, atau PTM. Iya, kalau di sini anak yakin antum nggak ngerjain gitu, nggak ngerjain antum. Thayyib. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.